Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat dan saudara sekalian, dalam praktek berpuasa Ramadan, umumnya kita tidak makan, tidak minum. Dan ternyata praktek sejenis atau serupa dengan yang kita lakukan juga itu dialami oleh beberapa hewan, binatang yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil ada ular dan ulat. Ular untuk melangsungkan kehidupannya agar tetap panjang umur, ular akan berganti kulit, dan dalam kondisi itulah ular akan puasa. Walaupun puasanya tentu secara praktek berbeda dengan kita. Bagaimana ular sebelum puasa dan setelah puasa? Kita lihat. Sebelum puasa namanya adalah ular. Dan bagaimana setelah berpuasa? Sama, namanya juga tetap ular. Yang kedua, wajahnya, rupanya sebelum puasa wajah ular, dan setelah berpuasa wajahnya tetap ular, hanya saja berganti kulit. Yang ketiga, makanan ular sebelum berpuasa dan setelah berpuasa, apa makanannya? Tetap sama. Di antaranya adalah ular memakan katak dan apa saja yang ia suka. Yang keempat, cara bergerak ular sebelum berpuasa, dia melatah, dia merayap. Tapi bagaimana setelah berpuasa? Sama, saudara. Apa? Merayap, melatah. Dan yang kelima, tabiat ular sebelum berpuasa dan setelah berpuasa. Kita lihat, sebelum berpuasa ular bisa mematuk dan berbahaya, bahkan berbisa. Usai berpuasa, apakah tetap? Ya, ular tetap berbisa dan berbahaya. Mari kita bandingkan dengan ulat. Ulat ini, saudara sekalian, dia termasuk binatang yang rakus. Apa saja akan dia makan. Mulai dari daun pepohonan, daun tumbuh-tumbuhan, bahkan bisa jadi daun pintu dan daun jendela. Artinya saking rakusnya. Tapi ada waktunya dia akan berubah. Dan dalam posisi berubah tersebut, dia pun akan melakukan hal yang sama, yakni sejenis berpuasa. Mari kita lihat bagaimana ulat sebelum berpuasa dan setelah berpuasa. Nama ulat sebelum berpuasa namanya adalah ulat. Dan bagaimana setelah berpuasa? Berubah. Namanya menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Yang kedua, bagaimana rupanya? Indah, mempesona. Karena yang tadinya ulat sebelum berpuasa kita melihatnya pun jijik dan menakutkan. Tapi ketika berpuasa, lewat puasa, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah, mempesona, dan menawan. Yang ketiga, makanan ulat. Sebelumnya, apa saja dia makan. Tapi usai berpuasa, bagaimana ulat ini? Ulat ini yang dia makan sangat terpilih dan terseleksi, sangat sesuatu yang bagus. Apa itu? Madu, sesuatu yang kita inginkan karena manisnya alami. Yang keempat, cara bergeraknya. Sebelum ulat ini berpuasa, dia merayap, melatah. Tapi bagaimana setelah berpuasa? Luar biasa, karena sudah menjadi kupu-kupu, dia akan terbang. Dan yang kelima, tabiat ulat berubah. Sebelum berpuasa, tabiatnya adalah merusak, membahayakan.
Tapi lihat bagaimana setelah dia berpuasa, ulat ini berubah menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang kita sebut dengan metamorfosis. Dia tabiatnya sesuatu yang baik. Bagaimana tabiatnya? Kupu-kupu justru membantu menghidupkan dan membantu proses penghidupan daripada tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan penyerbukan bunga. Saudara sekalian, Allah Ta'ala menciptakan alam raya ini tentu tidak sepi dari hikmah dan ibrah, terutama juga dalam dua binatang yang kita sebutkan tadi. Dalam praktek puasanya, kedua binatang ini memiliki perbedaan. Tinggal kita pilih apakah kita mau mencontoh puasanya ular yang sebelum dan setelah berpuasa tetap tidak ada perubahan, ataukah kita mau memilih puasanya seperti ulat yang mengalami metamorfosis, perubahan, dan perubahan itu menuju kebaikan. Termasuk juga kita yang berpuasa dengan dasar iman dan kerelaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan dan keikhlasan karena Allah Ta'ala, kita berpuasa dengan harapan la'allakum tattaqun, seperti firman Allah, agar kalian senantiasa bertakwa. Karenanya usai puasa Ramadan ini hendaknya kita bermetamorfosis, berubah menjadi lebih baik, dan aktivitas kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.